BK yang gak hafal, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida, NIM 1167. Saya Mas Razi, NIM 1111. Saya Dipa Rayasdiadi dengan NIM 1115. Saya Omika Julia dengan NIM 1127. Dan saya Nilai Puspitasari dengan NIM 1131. Kami akan menjelaskan tentang evolusi edukasi komputasi yang merupakan disiplin komputer. Di era digitalisasi ini, kita tahu seberapa besar perkembangan teknologi. Nah, dalam perkembangan teknologi itu sendiri terdapat istilah komputasi. Jadi, apa itu komputasi? Komputasi adalah aktivitas penggunaan pengembangan teknologi, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Terdapat beberapa studi yang mempelajari tentang komputasi ini yang akan kemudian disebut sebagai disiplin komputer yang akan dijelaskan berikutnya. Komputer disiplin adalah studi yang mempelajari tentang sistemasi komputer. Nah, di dalam disiplin komputer ini juga terbagi menjadi beberapa fokus area sendiri. Antara lain, yang pertama ada computer science, yang kedua adalah data science, yang ketiga adalah software engineer, yang keempat adalah computer engineer, yang kelima adalah informasi dan sistem, dan yang keenam adalah cyber security. Computer science adalah studi yang mempelajari tentang komputer dan sistem komputasi. Orang yang bekerja di bidang ini akan disebut sebagai computer scientist. Nah, computer scientist akan mendesain sebuah sistem dan menggunakan software yang terintegrasi, baik hardware maupun software. Mereka akan membuat sebuah otak dari sebuah sistem akan berjalan dengan baik. Hal ini berguna dalam beberapa bidang pekerjaan di dunia seperti pertanian, kesehatan, keuangan, dan transportasi lain sebagainya yang memerlukan teknologi terbaru untuk perkembangannya. Disiplin ilmu selanjutnya adalah software engineering. Software engineering adalah disiplin teknis yang berfokus pada pengembangan dan penggunaan metode untuk membuat dan mempertahankan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, software engineering ini sering dikaitkan dengan teknologi komputer dan ilmu komputer. Wah, pasti kan penasaran kan dengan sejarah dari software engineering? Oke, mari kita bahas. Software engineering telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1960 hingga kini. Nah, fokus utama pengembangan dari software engineering ini untuk mengembangkan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pada praktisi, pengembangan perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakainya. Oke, selanjutnya adalah tugas dari software engineering. Nah, tugas dari software engineering terdiri dari Yang pertama, mendesain dan merawat sistem software. Yang kedua, mengoptimasi kecepatan dan stabilitas software. Dan yang ketiga, menulis dan menguji kode program. Disiplin ilmu yang selanjutnya yaitu computer engineering. Computer engineering merupakan salah satu disiplin dalam ilmu komputer yang melibatkan desain, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras komputer serta sistem yang terkait. Sebagai bagian dari ilmu komputer, computer engineering berfokus pada integrasi antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk menciptakan sistem komputer yang efisien dan inovatif. Nah, setelah mendengar pengertian dari computer engineering, makin penasaran gak nih sama computer engineering? Sebelum itu, mari kita flashback sejarahnya. Computer engineering atau teknik komputer merupakan disiplin ilmu komputer yang berfokus pada perancangan, pengembangan hardware komputer. Secara tradisional, computer engineering adalah kombinasi dari teknik elektro dan ilmu komputer. Ilmu ini telah berkembang selama 4 dekade terakhir sebagai disiplin ilmu yang terpisah. Pada abad ke-20, perkembangan komputer pertama seperti ENIAC dan Colossus melibatkan ilmuwan dan insinyur dalam merancang dan membangun mesin-mesin ini. Pada saat yang sama, di bidang teknik elektro juga berkembang pesat dengan penemuan transistor dan sirkuit terpadu. Karena hal itu, muncul pembentukan disiplin baru yang dikenal sebagai computer engineering. Perguruan tinggi mulai menawarkan program-program akademik khusus dalam komputer engineering pada tahun 1970-an dan 1980-an
yang menekankan pemahaman yang baik tentang kedua disiplin ilmu tersebut. Jadi, pada intinya, komputer engineering ini memberikan fondasi yang kuat pada pemahaman dan pengembangan teknologi. Dengan berfokus pada aspek perangkat keras dan perangkat lunak, lulusan program ini akan siap berkontribusi dalam pengembangan teknologi ke depannya. Jadi disiplin komputer selanjutnya adalah cyber security. Cyber security merupakan usaha praktik dalam mengamankan teknologi sistem dan perangkat komputer, server, ataupun komponen elektronika lainnya dari kejahatan digital berupa pencurian data ataupun peretasan. Cyber security memiliki 3 konsep dasar utama yang mengikuti praktik CIA Threat, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity ataupun integritas, dan availability atau ketersediaan. Cyber security sendiri memiliki beberapa jenis dan peranan penting dalam mengamankan data, antara lain keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan cloud, dan keamanan operasional. Setelah mendengar materi sebelumnya, mari kita bahas tentang information system dan teknologi itu. Jadi, information system dan teknologi ini adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi serta komputer dari sistem informasi untuk mengolah, menyimpan, serta memproses data menjadi informasi yang lebih manfaat. Hal ini berkaitan dengan perancangan, pengembangan, serta implementasi dan yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta hal-hal yang berkaitan. Oke, setelah mendengar apa itu Information System and Technology, mari kita bahas tentang sejarahnya. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, mulai dari gambar-gambar, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Manusia telah hidup semenjak 209.000 tahun yang lalu. Semenjak dari itu, manusia terus berkembang dan mulai berkomunikasi terhadap sesama manusia. Komunikasi menjadi satu alat yang sangat penting bagi peradaban manusia. Maka dari itu, masyarakat semakin menyadari pentingnya komunikasi. Banyak para inventor yang membuat alat komunikasi seperti pada tahun 1876, yaitu Melville Dewey mengembangkan sistem penulisan desimal. Lalu pada tahun 1877, Alexander Graham Bell mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum. Teknologi semakin berkembang dari abad ke abad, mulai dari pembuatan telepon, menciptakan tabung TV pertama kali, hingga adanya surat elektronik yang dikenal dengan email. Dengan perkembangan zaman, teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, terus menawarkan berbagai konten yang berupa elektronik yang dapat digunakan di perangkat smartphone maupun komputer. Perkembangan sistem informasi dan teknologi ini dimanfaatkan di segala bidang, yaitu bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang teknologi, bidang pemerintahan, bidang kesehatan, bidang industri, dan beberapa bidang lainnya. Demikian, komputasi merupakan fondasi yang memungkinkan pengembangan, operasionalisasi, dan perlindungan sistem informasi dalam konteks information system and technology. Halo, kalian penasaran nggak nih sama materi data science? Ayo kita bahas. Oke, disiplin ilmu selanjutnya adalah tentang data science. Data science sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merekayasa data dan mengolah data. Data science sendiri ini adalah gabungan dari beberapa subjek ilmu, di antaranya ada matematika, statistika, dan komputasi komputer. Pada sejarahnya sih, pada tahun 1974, seorang penulis bernama Peter Naur menerbitkan sebuah artikel jurnal survei yang diberikan nama Data Science. Selanjutnya, pada tahun 1977 dibentuklah sebuah asosiasi untuk menaungi para data science yang diberikan nama IASC atau International Association of Statistical Computing. Tujuan dari organisasi ini dibentuk sih untuk menyatukan komputasi tradisional dalam bentuk statistika dengan komputasi modern dalam bentuk komputer. Baik, selanjutnya ada beberapa area cakupan dari data science. Untuk area cakupan yang pertama itu ada pengumpulan data, di mana kita akan mengumpulkan data-data yang akan kita rekayasa dan kita olah. Yang kedua ada manajemen penyimpanan, di mana kita akan menyimpan data yang kita olah dalam bentuk database. Yang ketiga ada pembersihan dan pemrosesan, di mana kita akan
tidak enak untuk dilihat oleh orang. Yang ke-8 ada big data, di mana kita akan mengolah data dalam bentuk yang besar. Yang ke-9 ada keamanan dan privasi data, di mana kita akan mengamankan dan memprivasi data kita sehingga aman dari ancaman-ancaman yang ada. Dan yang terakhir ada integritas data. Emang prospek kerja dari data science itu apa sih? Nah, pasti banyak aja bertanya-tanya prospek kerja dari data science itu apa aja sih? Prospek kerja dari data science sudah banyak. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada analisis data, yang kedua ada ilmuwan data, yang ketiga ada insight analyst, yang keempat ada specialist big data, yang kelima ada software development, dan masih banyak lagi. Baik, sekian pembahasan materi evolusi edukasi komputasi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Di sini ada beberapa. Setelah mendengar ulang. Berarti hancur. Pengolahan teknologi Baik, sekian. Komputasi secara mendalam. Nah, anjir. Ulang dari awal. Ya Allah.